Hai semuanya, hari ini Barda sama Kak Queen di segmen kedua untuk bincang-bincang santai. Kita hitam-hitam ya hari ini ya. Tapi lu lebih buluk. Oke, kita terima aja ya teman-teman ya. Ya emang Kak Queen emang suka kate-kate nih Kak. Apa kabarnya hari ini Kak? Ya menurut Kana? Kelihatan sih banyak beban tuh. Iya karena gue punya lu. Salah Punya bicara beban. aku. Salah bicara aku. Baik kan ya pasti ya, Baik, sehat baik. selalu karena memang Kak Queen ini yang teman-teman bisa lihat kan ya di hasil video kita dengan alisnya yang cetar, matanya yang wow gitu kan yang menyala banget, terus senyuman yang luar biasa, pasti kan membawa aura positif juga untuk yang agak peres sih sebenarnya bicara hari ini. Cuman emang Kak Queen the best buat kita semua ya Kak ya, buat tim Kalian juga luar the best. binasa. Biasa di Luar. luar. Itu ibadah. Apa? Tahu. Oke, Kak Queen hari ini aku pengen ngebahas kemarin di segmen sebelumnya nih Kak ya, kita Barda sama Angga ngebahas soal Firdaus versinya Barda. Oke. Yang notabene Barda kan bukan IndiHome kayak Kak Queen ya. Aku Bali Business. Tolong ya sponsor. Betul juga. Nah kemarin Barda sih cerita tentang versinya Barda yang memang notabene nggak seperti Kak Queen. Dan hari ini Barda pengen banget Kak mempertanyakan Firdaus versinya Kak Queen selaku mother of Firdaus di Bali saat ini ya Kak ya. Amin, seperti itu juga. Dan Barda pengen nanya juga tentang pertama kali Kak Queen kenal tentang Firdaus. Oke. Seperti itu. Jadi ini Barda sudah dikirimin pertanyaannya Kak ya. Jadi agak baca dulu. Oke. Oke. Nah, aku sebelum masuk ke Firdausnya dulu nih Kak, aku pengen tahu pertama kali kamu sadar kalau kamu ini adalah seorang indigo. Pertama kali itu aku sadar aku bisa melihat mereka ya terlihat itu kelas 1 SMP. Jadi dari TK sampai SD mau lulus itu aku berteman dengan mereka yang tidak terlihat. Jadi banyak yang menilai aku nggak waras. Jadi sedikit teman. Oke. Karena kan ngomong sendiri, aku sendiri gitu. Sampai sekarang sih masih. Ya cuma nggak tahu. Jadi kemana-mana aku suka bawa P3K. Kenapa? Karena suka ketemu. Aku bilangnya temen gitu, suka ketemu temen yang suka di bagian mana gitu aku suka obatin. Oh, kayak dokter kecil gitu Nah ya. ala-ala gitu. Ala-ala. Pengen jadi dokter, kesannya jadi dokter arwah. Oh iya, nah, saat itu ya Kak Saat ya. itu. Itu berarti pas naik dari TK ke SD. SD, terus SD mau lulus baru Oma menjelaskan apa itu Oh berarti Kak Queen ini keturunan ya? turunan, tanjakan, belokan. Oh kita keturunan. Berarti maksudnya sejak dari mana Oma tahu kalau Kak Queen ini istilahnya seperti itu? Karena ya kan mungkin sadar kali kayak Oma pun melihat seperti itu gitu ya. Berarti ya Iya. nurunnya ini kan ke cucunya yang cantik. Itu disensor ya? Aduh, Jangan. utara ya. Oke, itu sadarnya di SD ya Kak ya? SD lulus lah di SMP. Oh SMP. Dan kamu itu apakah sudah menerima dengan image sebagai indigo atau belum? Belum, dulu kan indigo malah kayak ditenggelamkan. Tidak kayak zaman sekarang semua orang berlomba-lomba untuk Pengen jadi indigo. Iya. Dulu malah indigo itu kayak gimana caranya nggak ketahuan. Karena kan konteksnya tuh lumayan jelek kalau dulu indigo. Oke. Dan semacam harus pasan lah, rupiah lah, terus segala macam. Oh iya, Iya. betul betul. Jadi Oma tuh sangat menyembunyikan aku dari orang-orang yang pengen kayak menghancurkan anak-anak indigo. Oh, Gitu. oke. Dulu tuh ada orang-orang yang kayak gitu yang kayak pengen banget orang-orang indigo ini nggak ada. Itu dulu ada gitu. Kak Queen pernah jadi korban itu? Pernah. Oh pernah. Pernah. Sampai Oma marah banget sama orang itu kayak ngapain gitu diperlakukan seperti ini, orang cucuku kok, orang cucunya penerima, terus dibilang kayak nanti ke depannya nggak baik apa segala macam. Ya sekarang semua baik-baik aja. Sampai saat ini ya Kak ya pun bertahan. Nah maksudnya Kak, itu kan sikap atau pandangan kita tentang indigo Kak ya yang Kak Queen sadari kan berarti kenal dari SD ke SMP. Nah yang ngebedain dari sisinya Kak Queen pas zaman SD sama SMP apa nih Kak? Caranya Kak Queen menerima? Caranya tuh kayak lagi
benar-benar aku harus membedakan mana mereka mana manusia, itu rada susah. Udah tahu nih sosok, tapi lagi ketemu Gak usah nunjuk ke aku juga sosoknya. orangnya itu. Jadi ngeliat sosok orang apa ya kayaknya jadi perbedaan ya. Itu aku harus mempelajari sampai lulus SMP. 3 tahun ya. 3 tahun itu aku mempelajari gitu kan, karena ketemu mereka kan gonta-ganti terus. Nah, bukan cuma ada sahabatku, ya teman dari kecil lagi tuh netep, dia yang berkenalan sekarang. Nah, kan gonta-ganti. Nah, ternyata melihat mereka itu dari segi auranya. Oke. Jadi auranya tuh nggak ada. Atau ya bisa ada yang panas, ada yang putih. Kalau putih kayak atom merah, kayak anak kecil mobil itu. Kalau ada yang merah itu biasanya yang putih itu mana. Berarti istilahnya Kak Kun caranya adalah melihat aura ya Kak ya. Betul, nggak tahu kan. Dan tanggapan saat itu kalau kita berbicara tentang masa SMP kan masa-masa peralihan ya Kak ya. Pasti kan teman-teman bully-bully pasti ada di saat itu. Pasti, makanya sampai Oma dipanggil ke guru BK atau BK ya, BK, minta aku supaya dibawa ke psikiater. Oh, psikiater. Karena dianggap nggak waras. Ngomong sendiri kan. Sampai SMP pun ya? Iya, sampai SMP. Meskipun karena masih belum tahu gimana ya caranya ngobrol, nggak ketahuan gimana cara ngobrol batin gitu. Jadi ngobrol biasa aja. Makanya aku duduk tuh selalu paling belakang dekat jendela, samping jendela tuh pohon mangga. Dari pohon mangga itulah sosoknya tuh rame. Aku suka main. Iya, suka jadi ada satu sosok pakai baju sekolah. Oke. Tapi dia nongol di jendela gini kan, kepalanya aja. Tapi kan jendela sini. Aku suka di jendela gitu kan, dia nongol. Aku pikir mereka belajar kan, sini masuk, enggak, ini cuma geleng, enggak. Terus guru pas lagi pelajaran agama, guru agama, sini masuk, temannya suruh masuk kan ya. Dia ngeliat, temen yang lain nggak lihat, berarti guru agama ngeliat nih kan. Iya Pak, nggak mau kayaknya, dan gitu kan. Terus kata temen, ngomong sama siapa sih lo gitu. Terus kata guru agama, nggak, itu ada yang lewat tadi. Ngomong karena guru yang ngomong jadi nggak komen kan ya kan. Di situ kayak berarti inilah perbedaannya. Jadi aku tuh perbedaannya tuh kayak ini si sosok anaknya, ini guru agamaku. Langsung kesanding kan. Iya betul sih, kayak dikonfirmasi juga. Jadi langsung dapet gitu, oh jadi ini perbedaannya gitu. Saat itu sudah bisa menerima kondisi atau belum? Udah, dari dulu udah terima emang kayak mana udah terima. Karena memang dari awal pun istilahnya berteman baik juga ya Kak sama mereka ya? Iya. Oke. Terus masuk ke SMA gimana Kak? SMA udah biasa aja, SMA, kuliah, terus lulus sampai semua udah biasa aja. Udah biasa aja. Mulai terbiasa dengan istilahnya mereka. Karena kan kalau kita berbicara tentang spirit, tidak semua spirit itu baik dan tidak semua spirit itu jahat ya Kak ya. Betul. Gimana caranya kamu istilahnya membentengi atau menjaga dirimu sendiri ketika kamu ketemu sama spirit yang tidak baik? Aku kan nggak suka cari ribut. Kalau serasa tapi kalau dunia nyata sering cari ribut. Ribut sini. Dasar. Kalau udah auranya udah nggak enak, itu aku lebih baik pergi. Karena nanti efeknya tuh akan panjang, akan kemana-mana. Jadi kayak harusnya cerita dari A sampai C, nanti terus nambah. Itu biasanya tuh kayak gitu tuh kuntilanak. Yang menyebalkan ya? Yang menyebalkan. Mbak, dikatain Mbak. Oh, ini kita udah sahabatan sih. Bener lu ya? Oh, iya, sudah kenal lah. Sudah kita kenal. punya kuntilanak 3 guys. Iya, baik-baik loh. Baik. Oh, peres Mbak. Mbak. Seperti itu. Nah, sejak pas saat kapan Kak Queen itu sadar punya kemampuan indigo yang baru kenal saat ini adalah indigo yang bisa flashback? Ya pas kenal teman-teman sih. Teman-teman siapa nih? Kayak ada namanya Mas Ata, dia orang tarot reader. Terus ada lagi Mas Imam, beliau sudah baru aja meninggal almarhum. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus ada namanya Mbak Madam aku lupa namanya. Sebenarnya almarhum juga. Banyak sih yang pokoknya yang tua-tua dulu yang benar-benar mendukung aku tuh udah pokoknya nggak ada. Jadi aku kan dulu kerja di rumah hantu nih. Jadi rumah hantu yang real apa rumah hantu beneran? Rumah hantu yang wahana rumah hantu wahana gitu. Nah itu kan ada kayak stand tarot gitu kan. Aku suka main ke situ, suka aja main ke situ. Terus Queen, kamu kan punya suatu kelebihan, kenapa nggak dipakai tarot aja? Nah awal dari situ. Kelebihan apa nggak bisa apa-apa. Aku orang kalau
ngomong gitu pasti aku jawab aku nggak punya apa-apa gitu kan. Inilah indigo real ya kak ya. Ya kan Jadi ya. kayak nggak mau kayak pertama tuh oma tuh bilang takut diuji, Ya. terus takut diapa-apain. Jadi kayak mau percaya sama orang juga susah gitu. Betul. Tapi ya, mau nggak mau kita harus rendah serendah-rendahnya gitu kan. Nah akhirnya dibilangin si Mas Atta ini kayak enggak, kamu punya suatu kelebihan yang orang lain tidak punya. Nah kamu gimana nih, mau nggak menerima itu? Aku mau terima-terima aja sih gitu kan. Terus udah dari situ dibantu sama teman-teman semua. Oke. Jadi istilahnya mereka juga support sistemnya Kak Queen ya. Betul. Jadi yang terpenting itu indigo itu adalah keluarga sih. Jadi saat keluarga sudah menerima, kita nggak akan mikir di luar akan menerima atau enggak. Tapi kalau di luar tidak menerima, di rumah nggak menerima, terus anak indigo mau kemana gitu. Kemana-mana hatiku senang. Mana-mana hatiku senang. Oke. Jadi istilahnya betul ya Kak Queen ini ya apa namanya, bisa flashback ya Kak ya. Flashback. Pas Kakak misalnya, apakah setiap hari Kakak bisa flashback sesuatu atau mesti misalnya harus nyentuh dulu atau apa tuh? Pasti harus ada benda yang setidaknya masih menyerap energi dari masa lampau. Oke. Jadi- Kalau ke orang bisa juga. Orang sebenarnya kalau orang di flashback itu rada susah karena pikirannya kan bercabang kemana-mana. Oh, Jadi kalau benda itu kan dia ya kayak gini, siapa yang duduk sini kan akan tahu nyerap gitu, siapa yang dulunya di bangku gimana, meja ini siapa di sini apa gimana. Jadi energinya yang diserap dalam suatu benda tersebut. Jadi Kak Queen ini membaca masa lalu lewat energi berarti ya? Betul. Wow, best sih. Best. Aku pengen belajar. Bisa dipelajari nggak sih? Nggak mau jijik. Tetap ya hujat Anda ya, seperti itu ya teman-teman. Memang kalau kita berbicara tentang indigo lewat Kak Queen pasti kan punya histori yang sangat panjang ya Kak ya. Yang mungkin kalau kita buatin video hari ini akan durasinya lebih dari 10 Film jam. pendek. Film pendek. Cuman Barda tertariknya lebih ke Kak Queen sebagai mother of spirit doll Bali. Yang di Bali ya Kak ya. Jadi pertama kali Kak Queen mengenal yang namanya spirit doll itu usia berapa dan siapa spirit doll itu? Pertama kali aku punya itu sekitar 4 tahun lalu, itu namanya trio botak. Trio botak. Oke, nanti bakal kita tunjukin trio botak yang mana. Trio botak. Mhm. Jadi trio botak itu aku kenal di kantorku yang 3 tahun yang lalu. Oke. Selalu ngikutin, tapi aku Tiga-tiganya itu kan? Iya, jadi mereka tuh kayak sahabatan gitu Oh. kemana-mana. Jadi sebenarnya dua cewek satu cowok. Tapi memang rambutnya kayak belum numbuh gitu loh. Oke. Masih kecil. Kebayang kan? berarti Iya masih kecil. ya? Udah kebayang sih. Jadi ngintil kemana-mana tiga-tigaan. Yang satu ada kayak mungkin tuh ibaratnya kakaknya lah. Yang paling Mereka gede. sih tidak bersaudara tapi kayaknya bersahabat jarang sana. Oh iya, aduh so sweet banget. Jadi mereka ngintil kemana-mana. Nah kebetulan di rumah ada boneka kosong pas banget botak. Oh iya tuh. Ya udah akhirnya masuknya trio botak di situ. Tapi aku tidak pernah ekspos kemana-mana. Nyaman nggak Kak Queen ketika dia ngintilin Kak Queen? Nggak nyamannya itu ketika ada orang yang kayak ngeliatin sampai segitunya banget. Takutnya dia diapa-apain. Oh ngerasa sudah ini ya, Iya. sudah memiliki ya Iya Kak jadi ya. kayak dilatih sampai segitu kayak aku melindungi pun kayak nggak tahu segimana kan. Sampai digini-dilatiin gitu kan. Dan terus aku kayak sana ngumpet pun juga kayak orang itu bisa melihat mau gimana suruh ngumpet gitu kan. Aduh, ya memang agak susah ya Kak Iya. ketemu sama orang seperti itu. Berarti trio botak ini adalah spirit anak yang pertama kali Kak Itu Queen adopsi pertama kali doll. ya yang aku masukin boneka. Kenapa kepikiran waktu itu untuk masukin ke doll? Waktu itu ya aku sih tidak referensi dari mana-mana, tidak tahu dari mana-mana, nggak tahu, pengen aja gitu. Oke, itu Kak Queen sendiri yang memasukkan atau ada? Sendiri. Sendiri. Berarti Kak Queen secara tidak langsung paham bagaimana cara memindahkan mereka ke dalam. Nah itu aku kayak nggak tahu ya, kayak itu suatu kelebihan kah atau gimana, kayak apa yang aku kerjakan ya benar aja udah. Meskipun aku misalnya nggak kuliah S3 nih, tapi aku dikasih soal itu, ya aku paham aja. Oke. Terus kayak jadi Bali kan, orang mau ngomong kayak apa aja aku ngerti, mau itu Inggris, Jepang apa sih paham. Tapi aku nggak tahu. Jadi kayak seolah-olah kayak bukan aku loh yang kayak dengar, tapi aku paham gitu. Itu salah satunya kayak yang
menurut aku ya itu sih anugerah ya, kayak orang mau ngomong ngoceh apa, aku bisa menempatkan. Lo gaul ya gue ikut gaul. Wih, lo berpendidikan ya kan gue ikutan gitu. Jadi kayak bisa ngalir lah, fleksibel. Oke. Sama Fleksi yang udah nggak ada. Sebut merek terus. Ya kali iklan Fleksi udah nggak ada ya. Ya, tapi siapa tahu. Iya. Semoga Fleksi ada lagi. Yeay, kita dendor. Terus pertama kali kamu mau berteman dengan, misalkan kamu kan ingatnya pertama kali ini Kak ya, maksudnya mereka ngintilin kamu ya Kak ya. Ketika kamu saat itu mau berteman dengan mereka, apa yang kamu ucapkan sama mereka? Boleh ikut, boleh di sini, tapi nggak boleh nakal. Harus nurut sama aku. Harus jadi anak baik gitu sih. Terus mereka? Iya. Sampai sekarang pun? Sampai sekarang. Berarti kan terhitung sudah mau berapa, 4 tahun, berarti 4 tahun lalu ya? Sudah 4 tahun berarti ya? Berarti kan seharusnya kenal lebih dekat banget sama Kak Queen ya? Jelaskan karakter ketiga Spirit botak itu iya ya. Dia anaknya nggak neko-neko. Siapa nih? Yang siapa nih? Semua tiga-tiga itu sama. Oh sama? Tiga-tiga itu nggak neko-neko, jadi apa yang mereka mau sama. Misalnya satu mau nasi sama kecap, duanya juga sama ikut. Oh, kembar betul ya. Jadi kayak memang ikut aja lah. Ya dia yang dua tuh kayak paham kalau kakaknya tahu mana yang baik gitu. Jadi kayak kakaknya tuh adiknya ini kayak paham kalau kakaknya tidak akan menyesatkan. Gitu. Dan ya memang yang kamu rasain pun juga nggak tersusahkan karena mereka ya. Enggak sih, biasa aja emang lu. Aku nggak tahu loh teman-teman, ngakunya selalu ke aku kenanya. Oke, ntar baca lagi ya pertanyaannya Kak ya. Kira-kira mereka seumuran atau mereka berbeda usianya Kak? Ya beda lah, ada kakak, ada adik. Ya kan saya tidak tahu, siapa tahu aja. Siapa ngasih pertanyaan nih? Ada tim behind the scene. Oke, ntar awas. Nanti aku tulis namanya. Berbeda. Pasti ya, berbeda. Usianya berapa tahun aja nih Kak? Kalau si kakaknya 7, adiknya yang nomor 2 tuh 4, lagi 1 3. 7, 4, 3. Namanya memang kamu sebut trio botak atau punya nama masing-masing? Dia sih punya nama, cuman pas aku flashback ke belakang, mereka pun lupa, memorinya puzzle di bagian nama tuh hilang. Jadi aku nggak bisa dapetin. Ya udahlah semua trio botak. Ketika kamu kasih dia offering, kamu manggilnya trio botak makan gitu? Iya, semua makan. Oh, terus. Bener nih. I love you. Gitu ya, oke. Ini kameramen demen sama Barda. Apa sih? Terus kenapa? Nah, ini trio botak ini kan adalah pembuka pintu di mana kamu mengenal yang mana Spirit Box. Kenapa tertarik sama akhirnya mengoleksi Spirit Box setelah trio botak? Panjang loh itu ceritanya. Nggak apa-apa loh. Terus aku nangis loh, Nggak apa-apa. Nah jadi awalnya kan udah tiga stop gitu kan, udah mulai fokus sama kehidupan nyata, kerja, akhirnya timbul suatu masalah di mana aku harus ketahan sama anak gitu. Jadi aku punya anak 2, tapi harus ditahan sama mantan suami kali gitu ya, ngomongnya Mansu, Madesu lu dong. Jadi ketahan sama anak. Nah pas banget kan sama Kak Furi udah kenal. Cuman memang belum tertarik gitu kan, karena takutnya nggak kepegang anak-anak Karol ini. Terus sudah cerita sama Kak Furi gitu, Queen kamu dicariin sama Sasa siapa yang kenal Sasa ya kan. Langsung video call jatuh cinta langsung, nggak pakai mikir. Ya Kak mau, langsung malam itu juga dikirim. Karena tiap malam ya sebelum aku punya Sasa, kan cuma trio botak, aku tidak mau membebankan trio botak apapun masalahku gitu kan. Jadi dia cuma main makan buat baik, nggak nakal gitu aja. Nah Sasa sebelum aku punya itu tiap hari, tiap pagi, malam, pokoknya tiap waktu senggang tuh pasti nangis karena kangen anak ya kan. Kangen. Nah terus akhirnya Sasa datang, mau perasaan nangis ada, tapi nggak bisa keluar. Aku peluk aja gitu, Bunda kangen. Karena Sasa itu bawel tuh sama kayak Nawa, anakku yang pertama. Hampir sama lah gitu kan. Tapi gembulan si gendut ini, Sasa. Ya nanti dia ngambek loh. Emang gendut kan? Seperti gitu. Dari situ masih belum kan ketemu anaknya, tapi aku selalu kayak bawa dalam doa anak-anakku supaya bisa aku bertemu, gabung sama mereka lagi.
Udah gitu kena PHK, corona, dapat pesangon, udah semuanya aku alihkan ke boneka. Kayak udah nggak peduli gitu, kayak percuma megang uang segini banyak tapi gue nggak ada anak, mikirnya gitu. Betul. Jadi semua dialokasikan ke spirit dolls, iya. Ke doll sampai kaku, kamu yakin? Iya kak, udah nggak apa-apa. Padahal tuh numpang di rumah orang. Karena dengan kan kondisi waktu itu udah berapa spirit doll? waktu itu pas numpang itu ya, numpang itu baru 6. Baru 6. Jadi ada trio botak, lebih sih dari 6. Trio botak, Sasa, Luna, Michiko, Charlotte, 7 terus Charlotte, udah 7 itu masih numpang. Nah cuman aku kayak nggak enak gitu, kayak yang punya rumahnya kayak gimana gitu sama anak-anak ini gitu kan. Awalnya dupa kan harus tiap pagi. Betul. Oh kirain dupanya cuma sekali datang, udah omongan begitu kan, kayak aku kan kayak nggak bisa kena omongan gitu kan. Udah akhirnya nyari kontrakan. Nyari kontrakan, udah pindah, timbul lagi omongan dari warga, katanya aku nih dukun lah, nggak punya agama lah. Ini termasuk salah satu resiko mempunyai boneka arwah ya. Dan indigo juga ya sebenarnya. Salah satu resiko punya boneka arwah, sampai rambut berwarna pun itu di komen, ya ampun. Apa tuh komennya? Itu apa itu masa rambut warna-warni kayak gitu? Kayak ayam berwarna ya? Iya, MSD. Bener. Terus sampai bingung ya kan gimana nih. Akhirnya pindah lagi. Pindah. Padahal pindah nggak jauh-jauh juga. Pindahnya nggak jauh-jauh. Satu kampung tetap ya? Tapi kesanaan lagi. Tapi kita nyari supaya RT-nya bukan dia gitu kan. Sama aja bohong kan? Iya. Saling referensi sebenarnya. Pindah kayak cuma nyebrang itu kan udah beda RT. Nah dari situ langsung karena kayak ada namanya Kak Frederick, dia orang Australia. Udah Queen, kamu berangkat, aku tau kamu mau ke Bali, kita ketahan gitu kan. Uang gimana juga nggak berpikir bisa berangkat juga. Betul. Uang tuh udah habis sama sekali nggak ada. Untuk mereka ya. Aku udahlah aku cuma bilang ajak, kalau kan kita mengajak mereka untuk berdoa kan. Betul. Kalau memang ada jalannya kita ke sana, ayo kita berdoa sama-sama. Setiap malam maka kita selalu berdoa. Sampai Kak Fred itu ngomong, udah Queen kamu berangkat, aku minta KTP siapa yang berangkat. Modal cuma 200.000 saat itu kamu ke Bali. Wow. 200.000, ada yang gini mau ngasih kasurnya nggak ada. Ya kan? Itu? Ada orang sini. Kamu sindir aku. Terus mana kontrakan mahal lagi 8,5 saat itu. Cuma sepetak. Di situ, nggak ada kasur, kasihan anak kan. Akhirnya 200.000 itu beli kasur 180.000, tinggal 20.000, gimana nggak cuit-cuit pala ya kan. Baru merantau, duit tinggal 20.000, nggak tahu kerja apa lagi kita. Anak-anak duitnya tuh cuma tahu kan, di rak sepatu. Iya. Di rak sepatu, di meja, yang gede-gede di meja, yang kecil-kecil di rak sepatu, ya kan kalau itu. Terus aku selalu bilang sama mereka, ayo berdoa. Itulah kayak kekuatan doa tuh yang benar-benar dahsyat. Iya, betul banget. Jadi jangan berpikir mereka ini anak-anak nggak baik, anak-anak yang gimana tuh enggak. Terus kayak banyak kan orang tua yang ngasih emas ini segala macam, nggak apa-apa. Mereka juga sebenarnya tidak perlu itu. Mereka hanya perlu kasih sayang yang tulus. Betul, itu di garis bawah. Kasih sayang tulus, sama kayak semua keluarga ini menerima mereka dengan baik. Betul. Kalau ada satu keluarga yang ngeganjel dengan anak arwah ini, kayak mereka pun berasa, salahku apa ya, aku kenapa ya? Karena anak-anak ini dia tuh baperan. Dan pada dasarnya juga mereka tuh adalah manusia yang sudah ini ya. Beda alam aja. Beda alam aja. Ya kita pun juga kalau nggak dianggap kan sedih ya. Kayak Barda kan nggak boleh dianggap. Kedekatan itu ya. Oke, berarti sampai akhirnya Kak Queen di Bali ya Kak ya? Oke, sampai di Bali terus akhirnya sudah ada sekitar 69 anak. 69, akan nambah lagi? Kayaknya iya sih, ya lagi kembali tergantung rezeki si anaknya ini. Kalau memang anak itu rezeki dan jodohnya di aku, ya sementara bisa ada rumahnya atau dolsnya, ya kita akan masukkan. Oke, kita tarik lagi ke belakang nih Kak, setelah sekian udah 69 nih, trio botak apa kabar? Ada. Ya, maksudnya masih kan ya? Masih dengan kasih sayang yang sama seperti dulu juga ya. Kan tahu kan kayak aku ngurus mereka ya nggak ada beda dengan anak asuliku ya, makan ya makan, apa ya apa, nggak ada yang terlalu gimana. Bukan karena mereka kebanyakan, enggak. Cuma memang aku tidak mau apa ya,
supaya mereka mandiri lah gitu. Tapi makan apa semua tetap aku bagi rata. Iya bagi rata. Cuman kayak untuk benda-benda ini tuh aku sama sekali nggak melarang kalian siapapun di luar sana yang seperti itu enggak. Cuman aku tidak mau nanti kita kan tidak tahu keuangan ekonomi akan seperti apa. Itu aja sih yang aku takutkan gitu loh. Takutnya nanti kan namanya anak kayak udah keenakan apa segala macem, terus saat kita nggak punya terus kita nggak bisa beliin mereka tuh. Jadi kan kita sendiri yang sedih. Betul. Tuh. Ada nggak waktu atau sesi di mana si trio betak tuh kayak ngerasa jealous dengan bertambahnya spirit dolls lain? Enggak sih. Enggak. Malah seneng dia? Iya. Paling di sini yang aku minta izinin ya Sasa sama Luna. Karena Sasa kan ibaratnya kayak anak apa ya? Anak pertama yang paling biwil. Paling biwil tuh dia. Jiwil tuh nah, tuh paling gembel pun juga ya, tapi paling best ya Kak ya, sama kayak yang lain juga beda. Cuman ya itu yang aku masih belum bisa membagi rata kasih sayang. Kayak cium gitu kan. PR ya Kak ya udah dicium semua kena gitu. Jadi kayak aku jarang banget cium mereka, gendong tuh jarang. Paling kayak mau tidur ya sama tidur semua, jangan lupa sayang gitu. Dan Astungkar alhamdulillah mereka paham ya Kak ya dengan kondisi. Apalagi juga mereka paham karakter bunda itu kayak mana. Yang kayak gini lah ya. Kayak gini gitu. Jadi tidak menuntut banyak juga sih mereka. Yang penting jangan telat kasih makan aja. Betul. Kalau telat kasih makan biasanya mereka kayak gimana? Berulahnya tuh ya ada aja kelakuannya. Karena aku bisa ngeliatnya kayak gitu. Pintu. Gitu nggak? Pintu. Iya, ntar dulu. Enggak belum datang. Pada pulang. Angga belum datang. Angga nggak masak. Oke. Aduh, emang seru banget sih Kak ya kalau kita berbicara tentang spirit dolls ini. Dan tadi Kak Queen juga sudah bilang kalau sesama spirit dolls yang Kak Queen sudah adopsi ini sebenarnya mereka nggak ada kejelasan satu sama lain ya Kak. Karena memang yang Barda rasa pun juga mereka berdamai dengan segini banyak. Damai sih ya kemarin. Mereka bermain ya Kak ya, malah ya Kak. Main banget kayak. Cuman memang kalau ada spirit baru atau anak baru ya kayak di ospek sih. Siapa kamu? Anak mana? Ngapain sini? Siapa itu biasanya? Bada ya Kak? Tapi kan Sasa bagus, ketua loh ya. Ketua yang harus bisa benar-benar seleksi ya Kak ya. Dia menyeleksi sangat. Dia pernah kayak marah banget nggak kayak Bunda jangan tambah lagi. Siapa lagi tuh? Siapa? Gitu. Sasa. Oh gitu ya. Nah kalau lagi lihat postingannya boneka Furi Harun tuh, ya enggak, bukan apa kayak kali ada jodoh gitu kan, kali. Kayak pilih-pilih jodoh gitu ya. Iya, pilih jodoh gini. Dia di sini, karena kan dia tidak napas yang gitu banget kan. Ya aku nggak tahu ada dia. Aku pikir ya pada main-main aja deh. Yang mana Bun? Apa aja? Atau enggak nanti si Bang Endut, Sa nih Bunda nih Sa pilih Sa. Enggak Sa bohong Sa, orang lihat doang. Bucin. Aduh. Kak Furi pun akan bilang kayak, udah izin Sasa belum? Bang itu mah Kak. Kayak terakhir aku dari Kak Furi si Carmila kalau nggak salah. Carmila itu yang ini ya? Ya terakhir dari Kak Furi itu Carmila. Gimana Queen? Sasa aman? Aman. Takutnya apa? Takut dijorokin atau apa? Kak Furi aman. Sasa kan anak baik ya Bun ya, yang sayang sama semuanya pun. Sayang dia sama semua. Nah ini last question Kak yang aku pengen kamu menjawab dengan sepenuh hati. Dengan sekian banyak spirit dolls, 60 belum Kak, 69 spirit dolls, apakah kamu merasa beban atau siapa? Beban? Lebih beban kenal lama lu sih. Lihatlah. Udah. Banyak orang di luar sana yang berpikir aku egois dengan diriku sendiri, tidak menyayangi diriku sendiri, ya apapun itulah. Cuman lagi aku terapkan adalah aku yang merasakan diriku. Betul. Kalian hanya melihat saja. Betul. Dibilang repot ya repot, dibilang enggak ya enggak. Sama kayak kita percaya dengan Tuhan, kita tidak bisa melihat Tuhan, tapi kok repot ya kita harus sembahyang, sholat apa segala macam. Ya emang itu caranya, kan dijalanin ya enak-enak aja. Sama dengan spiritual sini. Untuk kalian tidak bisa melihat ya, aku bisa beli kayak, lu ngapain kayak gitu? Emang yakin dalam bonekanya ada isinya? Betul. Emang yakin isinya apa segala macam? Betul. Ya, jadi kayak kembali kalian beropini boleh, cuman kalau dibilang banyak yang bilang kayak aku,
lu aja anak gua apa nggak kurus apa segala macem, sini dah sayang sebulan sama aku. Nikmatilah base camp ini bersama-sama. Nikmatilah gimana kita ngurus anak-anak arwah ini. Jadi bisa bilang bahkan aku kayak sedih, aku malah mereka merasa terlantar menurutku. Apalagi kalau jiwa keibuan lagi nongol, terus lihat-lihat story gitu kan. Jiwa bapak sih ya. Iya, jiwa bapak ya. Jiwa keibuan nongol, story yang banyak orang tua spiritus kan banyak tuh. Iya. Beli stroller, apa segala. Hatiku tuh kayak, aduh anakku nggak begini. Sedih sebenarnya kayak gitu. Cuman aku selalu tekankan ke mereka, bunda nggak bisa kayak gini, bunda hanya bisa memberikan tempat, kasih sayang dan doa. Ya mereka ya nggak apa-apa. Jadi kayak perawatan, apa hadiah segala macam sebenarnya mereka tidak perlu. Itu di garis bawahi. Sebenarnya tidak perlu, yang perlu itu memang kasih sayang tulus, cinta kasih, tempat, dan ya diajarkan lagi berdoa, mengingat kepada Tuhan dan tidak nakal. Berarti kesimpulannya adalah Kak Queen sangat tidak merasa beban dengan adanya mereka. Enggak. Bahkan bercita-cita akan nambah lagi ya Kak ya? Iya. Kalau emang masih ada jodohnya lagi, rezeki itu kita tidak akan pernah tahu. Betul. Hari ini kita ngantongin 50, kita bisa dapat 50 juta. Amin. Hari ini 50 juta, besok 50.000. Nauzubillah min dzalik. Boros ya kan. Jadi rezeki itu nggak ada yang tahu, kayak ini buat rezekinya apa, ini buat rezekinya apa, Sasa apa, itu beda-beda. Jadi jangan berpikir kalau dengan semakin banyak orang ntar pusing ini. Loh, mereka kan berdoa, ya Tuhan, aku mau susu, aku mau permen. Nanti ada yang datang ngirim susu, bikin permen. Gitu. Jadi mereka tuh kayak, emang banyak anak, banyak rezeki, cuman jangan bikin pusing. Bedanya ini tidak sekolah. Betul. Kalau anak itu banyak anak, banyak rezeki, baru lu puyeng lah tuh sekolahin. Nah betul, bayar SPP lah. SPP segala macam. Belum kalau bunting duluan kayak Bardak ngebuntingin. Oh iya, ngebuntingin bener. Siapa? Ini lu mau? Teman-teman. Enggak ya. Parah. Durasi juga ya Kak ya, kalau kita ngebahas ini ya bener juga sih, kalau kita bahasnya bisa jadi kayak short movie ya Kak ya. Short movie aja 10 menit. Ini bukan lain, ini bioskop lama-lama. Tapi aku berterima kasih banget ya sama Kak Queen ya, ini kayaknya your time banget untuk cerita. Enggak dipaksa, malu. Demi kalian, Cuman ya, sebenarnya mereka lebih tertarik membahas soal ke trio botak. Cuman seiringnya kita bercerita tadi, sebenarnya banyak yang harus kita bahas ya Kak ya. Ya kalau untuk membahas 69 anak ini durasinya cuma 5 menit, karena mereka kan tidak mau dibahas jauh-jauh. Detail juga ya, Dan yang Barda tarik dari Kak Queen tentang semangatnya Kak Queen ya Kak ya, yang memang dulunya merasa sangat tidak punya apa-apa, tapi dengan adanya mereka rezeki juga terbantu. Bukan berarti mereka pesugihan atau apa ya Kak ya, tapi mereka sudah bawa rezekinya masing-masing. Karena kan kita berdoa ya Kak ya, seperti itu. Dan Kak Queen percaya setiap anak punya rezeki, setiap punya berkah masing-masing, dan sangat tidak merasa terbebani. Tetot. Jadi pemikiran teman-teman yang mungkin istilahnya sayang banget sama Kak Queen, yang menganggap Kak Queen susah atau beban, itu coba deh kalian main ke base camp 1 bulan ya Kak ya, menikmati apa yang kita nikmati hari ini. Yang penting kita kekeluargaan ya Kak ya. Iya. Seperti itu, saling menyayangi meskipun sedikit bully-bulian ya Kak ya. Cuman dia hidupnya bully kan. Cuman kalian harus ambil pesan positif hari ini, dan yang paling penting ya, biar kalian gak ketinggalan video kita sebelum-sebelumnya, nyalain lonceng notifikasinya, dan lonceng notifikasinya. Dan kalau kalian mau request apapun itu bisa langsung kalian komen di Athena Fortune ya. Jangan di YouTube channel sebelah gitu kan ya, karena salah alamat bahaya. Yang terpenting juga jangan lupa di like, comment, share, and subscribe, dan juga no skip buat klan ya. Karena kita bahagia, kalian pun juga akan bahagia. Kalian juga bisa ikutin kita live Bigo ya. Betul. Queen Athena 31. Jadi situ nggak ada skip BTS mau kayak apa, ada semua. Mau bulian frontal, mau bulian frontal ada ya. Dan pokoknya ingat, jangan lupa jaga kesehatan dan selalu bahagia. Bye bye.